Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Elva Story agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana nasib bisa berubah hanya karena sejumput garam dan sepiring masakan? Mari kita mulai kisah nyata penuh haru dan kejutan ini. Namanya Anissa, seorang gadis asal Garut, usianya 23 tahun. Tubuhnya kecil, wajahnya sederhana, tapi matanya menyimpan semangat yang besar. Ia berasal dari keluarga petani, dengan 5 adik yang masih bersekolah dan seorang ayah yang sudah lama sakit-sakitan. Ibu Anissa menjahit di rumah, tapi penghasilan itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itulah sebabnya Anissa memutuskan merantau ke Arab Saudi. Lewat jalur resmi penyalur tenaga kerja, ia diterima sebagai juru masak di rumah keluarga Al-Fahim, sebuah keluarga Arab terpandang yang memiliki bisnis parfum dan kebun kurma di Madinah. Hari pertama Anissa bekerja, ia mengenakan gamis coklat tua dan kerudung hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Dapur yang ia masuki sangat berbeda dengan dapur kayu rumahnya di Garut. Kompor listrik, oven otomatis, rak-rak penuh bumbu eksotik dari berbagai negara, semua terasa asing. Namun satu hal yang tidak pernah asing bagi Anissa, masak. Pagi itu, ia menyiapkan sarapan untuk para pekerja rumah tangga lain. Tak ada yang menyuruh, tapi ia ingin memberi kesan pertama yang baik. Ia masak nasi goreng sambal mangga khas kampungnya. Aroma terasi dan daun jeruk yang ditumis bersama nasi mengepul keluar dari jendela dapur. Saat itulah, dari lantai atas, seorang pria muda sedang turun dengan langkah malas. Wajahnya teduh, matanya tajam, dan perawakannya tinggi tegap. Ia mengenakan gamis putih dan jam tangan mahal. Itulah Ziyad Al-Fahim, anak bungsu dari keluarga majikannya. Ziyad mencium aroma aneh yang tak biasa ia temui. Ma Hadzal Raihah? Bau apa ini? Gumamnya dalam bahasa Arab. Dia mengikuti aroma itu sampai ke dapur, dan berdiri di ambang pintu. Anissa yang sedang mengaduk nasi terkejut, setengah mati saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ia buru-buru menunduk. "Anti Te'amilin Hadza?" tanya Ziyad. "Naam, ya Said," jawab Anissa pelan. "Apa kau yang masak ini?" "Iya, Tuan." Ziyad mendekat dan mengambil 1 sendok nasi, mencicipinya tanpa berkata-kata. Ia berdiri beberapa detik, lalu menoleh pada kepala rumah tangga yang berdiri tak jauh. "Mulai besok, hanya dia yang masak untukku," ucapnya singkat. Anissa hanya bisa menunduk semakin dalam. Ia tak mengerti maksudnya, tapi perintah itu membuatnya menjadi perhatian utama di rumah besar itu. Beberapa pembantu lain menatapnya dengan tatapan iri dan sinis. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan mencibirnya. Hari-hari berikutnya, Anissa belajar memasak masakan Arab yang rumit, kapsa, harees, mandi, dan mutabak. Tapi Ziyad selalu meminta satu hal darinya, tambahkan sentuhan Indonesia. Maka setiap hidangan yang ia sajikan, selalu ada unsur kampung halaman, daun salam, lengkuas, atau sambal terasi. Suatu malam, Ziyad datang ke dapur dengan pakaian kasual. Ia menaruh ponselnya di meja dan duduk sambil memperhatikan Anissa mengiris bawang. "Apa kau selalu suka memasak?" tanyanya tiba-tiba. "Dari kecil, ibu saya mengajari saya di dapur bambu," jawab Anissa dengan logat Indonesia yang masih kental. "Dan sekarang kau memasak di dapur marmer," gumam Ziyad sambil tersenyum kecil. Malam itu, mereka makan bersama untuk pertama kalinya. Tidak di ruang tamu megah atau meja panjang, tapi di dapur. Di atas kursi kayu kecil, berdua, menyantap ayam bakar bumbu rujak. Anissa mulai merasa ada yang berubah. Tapi ia menepisnya. Ia sadar siapa dirinya. Ia tahu batasnya. Namun takdir tidak mengenal batas. Saat malam mulai sering diisi percakapan, pagi-pagi terasa lebih hangat. Dan setiap aroma yang keluar dari dapur itu bukan lagi sekadar bau makanan, tapi menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati. Malam itu, angin dari jendela dapur mengalir lembut. Anissa baru saja selesai mencuci peralatan masak, ketika suara langkah kaki Ziyad kembali terdengar dari lorong. Sejak pertemuan pertama mereka di dapur itu, pria muda itu semakin sering datang, bukan untuk mengawasi,
tapi untuk berlama-lama duduk dan menyimak. Besok pagi, buatkan aku sup daging dengan bumbu Indonesia lagi. Aku mulai lupa rasa masakan restoran mahal, ucapnya sambil bersandar di ambang pintu. Baik, Tuan. Tapi saya tidak tahu apakah Anda akan suka karena saya akan menambahkan daun kemangi, jawab Anissa. Apapun yang kau buat, selalu berbeda, bisik Ziad sebelum berbalik pergi. Anissa berdiri terpaku. Kata-kata itu membekas lama di pikirannya. Ia tidak tahu bagaimana harus menafsirkan maksudnya, tapi yang ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dari Ziad, tapi juga dari dirinya sendiri. Di lantai 2, para pelayan mulai bergosip. Salah satu dari mereka, Laila, dengan sinis memandang perubahan sikap majikan muda mereka. Lihatlah, hanya karena sambal dan bawang goreng, dia bisa membuat Tuan Ziad terpikat, bisik Laila pada temannya. Jangan-jangan dia pakai sihir, sahut yang lain, atau mungkin cuma wajah polos yang pura-pura lugu. Anissa tahu dia menjadi buah bibir, tapi ia memilih diam. Ia tidak datang ke rumah itu untuk mencari cinta, apalagi perhatian. Ia hanya ingin bekerja dengan baik, menabung, dan pulang membawa harapan bagi keluarganya. Namun dunia berkata lain. Beberapa hari kemudian, Ibunda Ziad datang dari Riyadh. Seorang wanita berwibawa, berhijab anggun, dan berwajah tajam seperti pahat marmer. Ia dikenal keras dan sangat menjaga martabat keluarga. Saat bersalaman dengan para pembantu, matanya langsung menangkap Anissa. Kamu juru masaknya? Iya, Umi, jawab Anissa sopan sambil menunduk. Orang Indonesia? Iya. Kau sudah lama di sini? Baru 2 bulan. Sang Umi hanya mengangguk, tapi sorot matanya dingin. Ia tidak berkata banyak hari itu. Tapi 2 malam kemudian, ia memanggil Anissa diam-diam ke ruang belakang. Dengarkan aku baik-baik, ucapnya. Kau bekerja di sini hanya untuk satu tujuan, melayani, bukan menarik perhatian. Jangan ulangi kesalahan yang banyak wanita lain lakukan di rumah ini. Anissa hanya menunduk. Matanya panas, tapi ia tidak menangis. Ia tidak membela diri, karena memang tak ada yang bisa ia bantah. Ia tahu posisinya. Ia tahu bahwa mencintai, atau dicintai, oleh seseorang seperti Ziad hanyalah mimpi bagi gadis sepertinya. Sejak malam itu, ia menjaga jarak. Ia tidak lagi berbicara jika tak perlu. Bahkan saat Ziad datang ke dapur, ia hanya menjawab dengan singkat, lalu kembali sibuk dengan panci dan wajan. Ziad merasakannya. Ada yang hilang dari suasana dapur mereka. Senyum itu menghilang, mata itu tak lagi menatapnya. Suatu malam, Ziad menghampirinya di dapur saat semua orang sudah tidur. Apa aku melakukan kesalahan? Tanya Ziad lirih. Tidak, Tuan, jawab Anissa singkat sambil tetap mengaduk sup. Lalu kenapa kau menjauh? Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Dan kau pikir aku datang ke sini hanya untuk mencicipi supmu? Saya tidak tahu, Tuan. Tapi saya tidak ingin menjadi masalah di rumah ini. Ziad menatapnya lama. Kemudian berkata pelan. Kalau kau memang masalah, maka kau adalah masalah terbaik yang pernah hadir di hidupku. Anissa terdiam. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap berpura-pura fokus pada rebusan kaldu. Malam itu, tak ada kata cinta yang terucap. Hanya sunyi, aroma rempah, dan 2 hati yang saling menghindar meski diam-diam saling berharap. Dan di luar rumah besar itu, angin gurun berembus pelan, seolah membawa pesan, bahwa sesuatu yang besar tengah menanti di ujung kisah mereka. Sudah 2 pekan sejak malam itu. Anissa menjalani harinya dengan tenang, meski dalam diam yang penuh sesak. Ia kembali bekerja seperti semula, bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, memasak siang, membersihkan dapur, dan memastikan semua peralatan rapi kembali sebelum malam menjelang. Tapi ada yang berbeda. Tuan Ziad tak lagi muncul ke dapur. Tidak ada lagi langkah-langkahnya di malam hari, tidak ada lagi percakapan ringan tentang bumbu atau sambal. Dapur kini kembali sunyi seperti sebelum mereka saling mengenal. Anissa mulai merasa kehilangan. Tapi ia tidak ingin berharap. Ia tahu, semakin berharap, semakin sakit. Maka ia menenangkan diri, menasihati hatinya agar kembali ke tujuan awal, bekerja dan pulang ke tanah air. Namun suatu pagi,
Saat Anissa sedang meracik bumbu rendang yang ia rencanakan untuk makan malam para pelayan, seorang sopir datang tergesa dari arah taman belakang. Anissa, cepat, kau diminta datang ke paviliun kecil di dekat kebun kurma. Sekarang. Anissa menghapus tangannya yang masih basah oleh santan dan bergegas mengikuti sang sopir. Saat tiba di paviliun itu, jantungnya berdegup kencang. Ziad sedang duduk di bangku kayu panjang, dikelilingi tumpukan berkas dan alat rekam suara. Ia mengenakan gamis biru muda dan syal putih yang melingkar di lehernya. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Kau datang," katanya singkat. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Anissa dengan sopan. "Duduklah dulu. Aku hanya ingin bicara, bukan memberi perintah." Anissa ragu, tapi akhirnya duduk di ujung bangku. "Apa kau tahu apa yang sedang aku lakukan?" "Tidak, Tuan. Aku sedang membuat podcast dokumentasi kuliner Arab untuk proyek sosial keluarga. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa lanjut. Rasanya ada yang kurang." "Kurang apa, Tuan?" "Kurang rasa, seperti saat kau masak untukku." Anissa menunduk. Ia tak bisa membalas kalimat itu. Tapi hatinya, diam-diam, mencatat setiap kata. Ziad lalu menyodorkan alat rekam kecil ke arahnya. "Aku ingin kau ceritakan, dari sudut pandangmu, bagaimana seorang perempuan dari Garut bisa membuat masakan dengan rasa yang begitu kuat. Aku ingin orang tahu bahwa dapur bukan sekadar tempat memasak, tapi tempat lahirnya kekuatan seorang wanita." Anissa terdiam lama. "Saya tidak pandai bicara, Tuan." "Kau tidak perlu pandai. Cukup jujur." Anissa mengangguk pelan. Ia mulai bercerita tentang ibunya yang mengajarkannya menumbuk bumbu dengan batu, tentang dapur bambu mereka yang bocor jika hujan, tentang air sumur yang harus ditimba dulu sebelum bisa merebus air, dan tentang bagaimana masakan bisa menjadi pelukan tak terlihat dari seorang anak untuk keluarganya yang kelaparan. Ziad mendengarkan dengan saksama. Kadang ia menutup matanya, seolah membayangkan semua yang Anissa gambarkan. "Itulah sebabnya, setiap suapan masakanmu terasa berbeda," katanya pelan. "Kau masak dengan hati. Dan itulah yang tidak dimiliki koki hotel berbintang." Anissa menunduk. Pipinya memerah. Tapi sebelum ia bisa menjawab, suara panggilan adzan asyar menggema dari arah masjid kecil di ujung halaman. Ziad berdiri. "Terima kasih sudah datang hari ini. Aku tahu kau sedang menjaga jarak. Tapi ketahuilah, aku tidak datang ke dapur hanya karena makananmu. Aku datang karena aku ingin mengenal hatimu." Anissa hanya bisa memandangi punggung Ziad yang perlahan menjauh menuju masjid. Ia menggenggam erat alat rekam yang masih panas oleh suaranya sendiri. Dan di saat itu juga, ia tahu, hatinya tidak lagi bisa mengelak. Sejak hari di paviliun kecil itu, Anissa kembali ke dapur dengan perasaan yang campur aduk. Setiap kali mengiris bawang, menumis cabai, atau menata piring, hatinya seperti sedang menyimpan sesuatu yang ingin keluar tapi tak tahu bagaimana caranya. Ia tidak lagi sekadar bekerja. Kini dapur itu seperti tempat ia berbicara, tanpa kata. Ziad pun kembali datang. Tapi tidak sesering dulu. Ia kadang muncul di pagi hari, kadang menjelang malam. Namun setiap kali ia datang, Anissa merasa waktu berhenti sejenak. "Hari ini masak apa?" tanya Ziad suatu pagi sambil berdiri di balik jendela dapur. "Sup iga bumbu ketumbar. Ada sedikit jahe, karena udara mulai dingin," jawab Anissa sambil tetap menyangi bawang. "Seperti hatiku, ya?" "Apa maksud Tuan?" "Dingin, tapi sedikit hangat kalau kau ada." Anissa hanya bisa tersenyum kecil. Ia tidak ingin menanggapi terlalu jauh, tapi senyumnya itu sudah menjawab segalanya. Namun di balik dapur, konflik mulai menajam. Laila, pelayan lama yang selama ini mengawasi Anissa dari jauh, mulai menyusun rencana. Ia diam-diam menyelinap ke kamar tamu dan mencuri salah satu parfum khusus koleksi pribadi Ziad yang belum diluncurkan ke pasaran. Botol kristal kecil itu ia bawa ke kamar Anissa dan menyembunyikannya di dalam koper pakaian lipat milik gadis Indonesia itu. Hari berikutnya, rumah besar itu mendadak gempar. Ada parfum mahal yang hilang dari lemari Tuan Ziad. Parfum baru? Bukankah itu yang harganya belasan juta? Tidak mungkin. Siapa yang berani ambil?
Kepala rumah tangga memanggil semua pelayan satu persatu. Satu demi satu kamar diperiksa. Dan akhirnya, saat tiba di kamar Anissa, Laila berdiri paling depan sambil berpura-pura heran. "Periksa koper kecil itu. Aku tadi lihat dia membawanya keluar rumah," ujar Laila penuh tuduhan. Koper Anissa dibuka. Dan di sana, tepat di sudut paling dalam, tergeletak botol parfum kristal kecil bersegel emas. Anissa terdiam. Napasnya tercekat. Ia tidak tahu dari mana botol itu berasal. Ia bahkan tidak berani menyentuh benda seperti itu. "Saya tidak tahu bagaimana parfum itu bisa masuk ke situ. Saya tidak pernah mengambilnya," ucapnya lirih. "Kau pikir kami percaya? Semua tahu kau dekat dengan Tuan Ziyad. Mungkin kau pikir sudah jadi bagian dari keluarga?" bentak salah satu pelayan senior. Saat itulah, Ziyad datang. Wajahnya tegang. Ia melangkah masuk, melihat botol parfum di tangan pengurus rumah tangga, lalu menatap mata Anissa yang berkaca-kaca. "Apa ini benar?" tanyanya pelan. "Tidak, Tuan. Demi Allah, saya tidak pernah menyentuhnya," ucap Anissa dengan suara gemetar. Ziyad menatap lama ke arah Laila, lalu ke seluruh pelayan yang berdiri menunduk. Ia meraih botol parfum itu, membukanya, dan menyemprotkannya ke udara. Aroma khas melati dan kayu manis menguar lembut, namun tidak asing. Aroma ini bukan hanya untuk koleksi. Ini parfum yang terinspirasi dari dapur. Dari rempah-rempah Indonesia. "Dari masakanmu, Anissa," ucap Ziyad lirih. "Saya buat parfum ini karena kau." Seluruh ruangan hening. Anissa membeku. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ziyad lalu membalikkan badan, menatap semua pelayan. Tidak ada seorang pun yang menyentuh dia lagi. "Dan siapapun yang terbukti memfitnah, akan saya kirim pulang besok pagi." Laila memalingkan wajahnya. Semua pelayan lain menunduk dalam diam. Anissa menggenggam ujung kerudungnya dengan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena baru kali itu, ada seseorang yang berdiri di depan semua orang untuk membelanya. Ziyad menghampirinya pelan, lalu berkata, "Kalau kau tidak mencuri, maka biarkan aku yang mencuri hatimu." Anissa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menolak kehadiran Ziyad di hatinya. Malam itu, setelah semua pelayan kembali ke kamar masing-masing, Anissa masih duduk di bangku kecil dapur. Pikirannya masih belum tenang. Ia menggenggam botol kecil berisi minyak kayu putih dari Indonesia. Tangannya gemetar. Entah karena lega, atau karena detak jantungnya belum juga reda sejak kejadian sore tadi. Saat ia akan memadamkan lampu dapur, seorang pelayan laki-laki mengetuk pintu. Ia membawa selembar kertas kecil dengan tulisan tangan halus. "Datanglah ke taman belakang, setelah Isya." "Sendirian?" Z. Anissa menatap surat itu lama. Ia ragu. Tapi rasa penasaran menuntunnya. Setelah memastikan semua lampu dapur padam dan tak ada yang mengikuti, ia berjalan perlahan menuju taman belakang. Lampu-lampu taman menyala lembut, dan angin gurun malam berhembus pelan. Di sana, di antara dua pohon kurma, sudah berdiri sosok Ziyad dengan pakaian longgar berwarna krim, syal putih melingkar di lehernya, dan tangan di saku. "Terima kasih kau datang," ucapnya tanpa menoleh. "Saya khawatir kalau tidak datang, Tuan akan terus menunggu," jawab Anissa lembut. "Jangan panggil aku Tuan. Bukan malam ini." Anissa menunduk. Kata-kata itu membuat tubuhnya kaku, tapi hatinya perlahan mencair. Ziyad melangkah menuju meja kecil yang dihiasi lilin di atasnya. Di sana, ada dua piring kecil berisi potongan kurma dan keju kambing. Anehnya, ada juga sepiring kecil nasi liwet dengan sambal goreng tahu. "Kau pasti berpikir ini aneh," ujar Ziyad sambil menunjuk makanan. "Saya malah heran bagaimana bisa ada sambal goreng tahu di taman belakang," balas Anissa sambil tersenyum malu. "Aku belajar dari video masak yang kau simpan di tablet dapur. Kurasa aku mulai bisa membedakan bawang merah dan bawang putih." Anissa tertawa kecil. Tawanya jujur, hangat, dan penuh kelegaan. Ini pertama kalinya ia bisa tertawa di hadapan Ziyad tanpa rasa takut atau sungkan. Ziyad duduk, dan Anissa pun duduk perlahan di seberangnya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi sejak pertama kali aku mencium aroma masakanmu, aku tahu,
hidupku tidak akan sama lagi, ucap Ziad perlahan. Banyak perempuan cantik di kota ini, bahkan di negara ini. Tapi hanya satu yang bisa membuat aku merasa di rumah. Dan itu, kamu. Anissa menggigit bibirnya. Ia mencoba menahan air mata yang mulai memenuhi pelupuk. Saya hanya perempuan biasa, Tuan. Bukankah Allah sering menyembunyikan permata di balik lumpur? Kau bukan biasa. Kau luar biasa, karena kau jujur, tulus, dan tidak pernah menjual harga dirimu demi sesuatu yang semu. Angin malam berhembus lembut. Lilin di atas meja bergoyang perlahan. Ziad meraih saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Ia meletakkannya di atas meja, lalu membuka pelan. Di dalamnya ada cincin emas sederhana, tanpa hiasan mewah. Aku tahu ini bukan waktu yang biasa. Tapi aku bukan lelaki biasa juga. Aku datang bukan sebagai tuan, bukan sebagai pewaris Al-Fahim. Aku datang sebagai pria yang ingin melamarmu, Anissa. Bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang kita bangun bersama. Anissa menatap cincin itu. Matanya memburam karena air mata yang akhirnya jatuh. Tapi tidak ada isak, tidak ada suara. Aku tidak butuh jawaban malam ini, lanjut Ziad. Kau bisa diam, jika memang belum yakin. Tapi jika hatimu bergetar seperti hatiku, maka kuharap, cincin ini bisa kau simpan. Anissa tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan gemetar, mengambil kotak kecil itu, dan menggenggamnya erat di dada. Dan malam itu, taman belakang yang biasanya sunyi, menjadi saksi bisu sebuah pengakuan cinta yang tak biasa dari dua hati yang tak pernah menyangka akan saling bertaut. Pagi itu, Anissa baru selesai meracik teh mint untuk pelayan senior, saat seseorang mengetuk pintu dapur dengan terburu-buru. Seorang kurir datang membawa amplop coklat dengan cap dari Indonesia. Ia tertegun. Surat dari kampung bukan hal yang biasa datang ke rumah majikannya. Dengan tangan gemetar, Anissa membuka amplop itu dan mulai membaca. Anis, bapakmu sempat masuk rumah sakit minggu lalu. Sekarang sudah pulang, tapi tubuhnya belum kuat. Ibu hanya bisa berharap kamu sehat dan bisa cepat kirim kabar. Kami semua di rumah selalu doakan Anis. Oh ya, tetangga kita cerita katanya kamu sekarang kerja di rumah orang kaya. Semoga dijaga Allah. Kalau kamu bisa pulang sebentar, pulanglah. Tapi kalau belum bisa, kirimkan kabar lewat surat atau telepon ya, Nak. Kami rindu. Air mata Anissa mengalir perlahan. Ia meraih foto kecil yang ikut diselipkan dalam surat itu, foto bapak, ibu, dan adik-adiknya yang sedang berdiri di depan rumah bambu. Rumah itu tak berubah sejak ia tinggalkan 6 bulan lalu. Hari itu, ia bekerja seperti biasa. Tapi hatinya gelisah. Hatinya seperti diiris dua arah, antara keluarga dan rasa yang tumbuh untuk Ziad. Malamnya, ketika semua penghuni rumah sudah terlelap, Anissa tetap terjaga. Ia duduk di sajadah kecil di sudut kamarnya, mengenakan mukena lusuh pemberian ibunya. Air matanya tak henti jatuh sepanjang doa. Ya Allah, Engkau tahu aku hanya perempuan biasa. Jika cinta ini membawa berkah, dekatkanlah. Jika hanya ujian yang menggoda, jauhkanlah. Aku tidak ingin memilih dunia dan melupakan akhiratku. Aku ingin mencintai tanpa mencuri kehormatan. Aku ingin dimuliakan karena Engkau. Tangis itu hanya diketahui sajadah dan langit malam. Tapi ia tahu, Allah mendengar. Pagi harinya, saat Anissa menyapu halaman belakang, suara langkah kaki Ziad terdengar dari arah paviliun. Anissa, aku harus bicara sebentar, ucap Ziad dengan wajah tenang tapi tegas. Baik, Tuan. Mereka duduk di taman yang kemarin menjadi tempat lamaran tak resmi itu. Kali ini, tak ada lilin, tak ada cincin. Hanya rumput basah oleh embun pagi. Aku tahu kau sedang bimbang. Aku melihat matamu. Kau tidak lagi setenang sebelumnya, ujar Ziad perlahan. Saya mendapat surat dari rumah. Bapak saya sakit, ucap Anissa, akhirnya membuka suara. Pergilah. Temuilah keluargamu. Aku yang akan siapkan semua keperluanmu. Aku tahu, kalau aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, maka aku harus mencintai apa yang kau cintai, termasuk keluargamu. Anissa terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi hatinya hangat. Tapi saya belum menjawab lamaran Tuan, ucapnya.
Aku tidak butuh jawaban saat ini. Aku hanya butuh keyakinan bahwa kau akan kembali. Ziad berdiri, lalu mengulurkan tangan. Kau berhak menenangkan pikiranmu di tempat yang paling kau rindukan. Tapi ingat, aku akan menunggumu. Selama yang kau butuhkan. Anissa tidak menjabat tangannya. Ia justru menunduk, kemudian berucap pelan. Kalau memang ini semua kehendak Allah, maka tidak ada jarak yang bisa memisahkan. Hari itu, Anissa kembali ke kamar dengan hati yang lega. Bukan karena ia telah memberi jawaban, tapi karena ia telah menemukan ketenangan. Dan malamnya, untuk kedua kalinya, ia sujud lebih lama dari biasanya. Kali ini, bukan karena gelisah, tapi karena syukur. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi orang berlalu lalang. Tapi langkah Anissa terasa begitu berat meski ringan. Ia mengenakan abaya abu-abu yang sama seperti saat pertama berangkat ke Arab, hanya kali ini wajahnya jauh lebih dewasa. Sesampainya di Garut, jalan setapak rumah orang tuanya masih sama, tanah becek yang jika hujan bisa membuat sendal terbenam lumpur. Tapi semua itu justru membuatnya tersenyum. Ini tanah kelahirannya. Ini tempat ia belajar menjadi perempuan tangguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Anis. Ibunya bergegas keluar rumah, diikuti dua adik kecilnya. Suasana berubah menjadi pelukan panjang penuh air mata. Bapak yang sedang duduk di depan bambu hanya tersenyum sambil mengangkat tangan menyambut putri sulungnya. Bapak masih kuat berdiri kok. Lihat ini, katanya mencoba berdiri, walau harus ditopang adik lelaki Anissa. Hari-hari Anissa di kampung begitu penuh. Ia membantu ibu di dapur, menanak nasi di tungku, mencuci pakaian di sungai kecil dekat kebun belakang, dan tiap sore mengajarkan adik-adiknya membaca Iqra. Tapi semua itu tak membuatnya lupa pada seseorang yang ia tinggalkan. Di setiap sujud malamnya, ia tak pernah absen menyebut nama Ziad. Rasa yang tumbuh di hatinya bukan sekadar suka, tapi cinta yang teruji oleh waktu dan doa. Suatu sore, saat ia duduk di tangga rumah sembari menjemur rambut setelah mandi, ibunya mendekat dan berkata lirih. Anis, ibu tahu kamu menyimpan sesuatu. Ibu lihat kamu lebih sering diam sejak pulang. Apa kamu masih memikirkan tempat kerjamu di sana? Iya, Bu. Tapi bukan tempatnya, seseorang di sana. Ibunya diam, lalu mengangguk perlahan. Kalau orang itu baik, dan benar-benar sayang sama kamu, jangan tolak. Tapi kalau dia hanya main-main, jangan izinkan dia menodai kehormatanmu. Anissa memegang tangan ibunya erat. Ia tahu, restu ibunya sudah mengalir bahkan sebelum kata, izin, keluar dari mulutnya. Beberapa hari kemudian, surat dari Arab datang, bukan melalui pos, tapi lewat paket khusus dengan stempel resmi. Di dalamnya, ada dua hal. Pertama, tiket kembali ke Arab dengan tanggal terbuka. Kedua, selembar kertas bertuliskan tulisan tangan Ziad. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang kau butuhkan. Tapi aku tahu, waktu tak akan menghapus perasaanku. Kau boleh kembali atau tidak, tapi hatiku akan tetap berada di titik yang sama, menunggumu, dengan cara yang Allah ridha. Jika kau kembali, bukan lagi sebagai juru masak, tapi sebagai calon pendamping hidupku. Surat itu Anissa lipat, lalu simpan dalam saku mukena. Malam itu, angin berhembus dingin dari arah gunung. Tapi hatinya hangat. Dan esoknya, ia menyampaikan pada orang tuanya. Bu, Pak, saya ingin kembali ke Arab. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menjawab lamaran orang yang telah menunggu saya dengan sabar. Bapak hanya menatap lama, lalu mengangguk. Kalau itu membuatmu dimuliakan, maka kami ikhlas. Perjalanan kembali ke Arab bukan lagi perjalanan seorang juru masak. Ia kini melangkah sebagai perempuan yang membawa jawaban. Sesampainya di sana, Ziad sudah menunggu di halaman rumah, mengenakan gamis putih dan sorban yang rapi. Ia tak mengucapkan banyak kata, hanya tersenyum saat Anissa turun dari mobil. Anissa mendekat perlahan. Tuan, panggil aku Ziad. Sekarang dan seterusnya. Ziad, ucap Anissa pelan. Aku kembali. Bukan sebagai juru masakmu, tapi sebagai wanita yang bersedia membersamai langkahmu. Wajah Ziad berubah. Matanya berkaca-kaca. Ia lalu menunduk penuh hormat.
Alhamdulillah. Anissa, kau adalah doa yang dijawab di sepertiga malam. Hari itu, rumah itu dipenuhi kebahagiaan tanpa pesta besar, tanpa dekorasi mewah, tapi dengan haru yang tak terlukiskan. Hari itu, langit Riyadh tampak bersih seperti lembaran baru. Tak ada awan mendung, hanya biru yang membentang seolah ikut merayakan sesuatu yang istimewa. Di halaman rumah besar milik keluarga Ziyad, beberapa karpet tebal digelar, dihiasi lampu-lampu kecil yang menggantung di antara pohon-pohon kurma. Tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Ziyad berdiri di sisi meja panjang, mengenakan jubah putih bersih, dengan senyum yang tak henti terpancar sejak pagi. Di sampingnya, Anissa duduk anggun dengan gaun panjang warna krem lembut, berhias renda dan sulaman sederhana. Wajahnya bercahaya oleh kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Mereka tidak menggelar pesta besar, hanya mengundang keluarga dekat, beberapa kerabat, dan para pegawai yang selama ini setia bekerja. Termasuk Hajjah Maryam yang duduk paling depan, menatap Anissa seperti seorang ibu yang baru saja menyaksikan putrinya tumbuh dewasa. Saat prosesi ijab kabul selesai dibacakan oleh ayah Ziyad, ruangan itu hening sejenak, lalu disambut ucapan syukur, takbir, dan linangan air mata. Air mata dari Hajjah Maryam, dari Ibu Ziyad, dari Laila yang selama ini membantu di dapur, dan tentu saja dari Anissa sendiri. Setelah acara resmi selesai, suasana berubah menjadi santai. Para tamu mencicipi hidangan yang disajikan. Dan yang menarik, banyak yang bertanya-tanya tentang makanan utama hari itu, nasi mandi ayam rempah yang aromanya menggoda. Siapa yang masak ini? Enak sekali, rasa rempahnya dalam, tapi nggak menyengat. Ini bukan masakan chef dari luar negeri, kan? Tanya seorang tamu wanita. Ziyad tertawa kecil. Yang masak adalah pengantin wanitanya sendiri. Beberapa tamu terperanjat. Masa? Istri kamu yang masak? Dia juru masak dulu, ya? Ziyad mengangguk. Tapi Anissa yang menjawab sambil tersenyum. Bukan dulu. Saya tetap juru masak. Tapi sekarang, saya memasak dengan cinta untuk keluarga saya sendiri. Semua orang tertawa, senang, dan kagum. Setelah para tamu berpamitan, Ziyad dan Anissa duduk berdua di dapur. Tempat yang dulu menjadi saksi kehadiran Anissa pertama kali di rumah itu. Meja marmernya masih sama. Jendela kecilnya masih terbuka, menampakkan langit malam yang berbintang. Ziyad menatap Anissa lama. Kamu tahu, Anissa, waktu pertama kali kamu masak untuk keluarga kami, aku sadar, ini bukan soal rasa, tapi soal keikhlasan. Aku tahu, tanganmu tak hanya meracik bumbu, tapi juga meracik ketulusan. Dan aku tahu, balas Anissa pelan, saat kamu pertama kali bilang, terima kasih atas masakanku, kamu bukan hanya bicara soal makanan, tapi tentang penerimaan. Bahwa aku diterima di rumah ini. Ziyad tersenyum. Dan sekarang, kamu bukan hanya bagian dari rumah ini, tapi kamu adalah rumah itu sendiri. Anissa tertunduk, menahan haru. Di tangannya, masih ada sedikit sisa aroma dari rempah yang tadi ia racik. Aroma itu kini tak hanya wangi, tapi penuh makna. Aroma cinta yang tumbuh dari dapur kecil, hingga menghangatkan seluruh hidupnya. Malam itu, saat mereka menutup jendela dapur dan berjalan ke ruang tengah, Anissa menoleh sekali lagi ke dapur. Terima kasih, ucapnya lirih. Ziyad bertanya, untuk siapa? Untuk Allah, yang menyimpan takdirku di balik aroma rempah. Dan untuk kamu, Ziyad, yang menemukan cintamu di balik kepulan asap dapur. Mereka saling berpandangan, lalu melangkah bersama, tanpa harus banyak kata. Karena cinta sejati, tak selalu hadir lewat pengakuan besar. Kadang, ia tumbuh perlahan, hangat, dan sederhana, seperti aroma cinta dari dapur.